Rumah ibadah. Tahu, tahu, tahu. Rumah ibadah. Tahu, tahu, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Beliau ya, Pak Sulaiman Supono adalah ada di gereja Bethel Tabernakel Immanuel Tanah Merah Sayur di Surabaya, dekat Suramadu ya, Pak Ono ya. Kemudian pendidikan beliau adalah sarjana S1 Ilmu Hukum di Universitas Merdeka Surabaya, kemudian pendidikan teologi dan pembentukan karakter. Aktivitas beliau adalah seorang pembicara, fasilitator, kemudian konsultan hukum dan advokat, aktif memimpin redaksi media dan digital, dan juga sebagai gembala di gereja. Tepuk tangan untuk Mas Bagas. Mas Bagas ini dari Rumah Zakat. Kemudian pendidikan beliau adalah di 4 Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember. Kita sebut dengan Pak Romo Yadi gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Romo Yadi ya. Luar biasa nih Pak, semangatnya luar biasa nih ya. Pak Romo Yadi di Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta atau LDD KAJ gitu ya. Pendidikan beliau adalah Magister Manajemen di bidang kebencanaan. Kemudian bekerja di Dompet Duafa adalah sebagai kepala DNC Dompet Duafa. Hukum tentang program Badan Penanggulangan Bencana ini adalah sangat penting. Nah, ini jemaat mengetahui potensi bagaimana terjadinya bencana dan kita ajarkan, ya, kita beritahu supaya ada faktor-faktor risiko yang dihadapi dalam lingkungan gereja dan jemaat dan di sekitarnya yang ada di masyarakat. Kami dari Rumah Zakat menyampaikan terkait kontribusi dan juga implementasi apa yang sudah kami lakukan untuk membangun ketangguhan terutama di saya ditugaskan di Nias dan ikut join ke posko di paroki, dan waktu itu setelah gempa dan tsunami itu kan masih ada gempa-gempa susulan. Sebanyak sekitar 15 provinsi itu ada 46 dai atau daya. Sama tantangannya juga bermacam-macam, nggak mudah ya. Kalau tadi Romo bilang kalau respon itu semua pasti akan cepat ya Romo. Tapi ketika untuk PRB gitu, jadi bagaimana? Ya, selamat sore. Kebetulan kami diundang di dalam acara RITB. Saya Pendeta Sulaiman Supono, mewakili daripada Wahana Visi Indonesia untuk boleh berbagi di acara sesi yaitu talkshow di RITB kali ini di Pendopo, Mojokerto. Nah, acara ini adalah memang digagas bagaimana rumah ibadah tangga bencana ini adalah bagaimana praktek-praktek ini sudah dilakukan oleh rumah-rumah ibadah sehingga menjadi contoh bagi rumah ibadah yang lainnya untuk bisa melaksanakan program daripada rumah ibadah tanggap bencana. Yang mana rumah ibadah ini adalah awalnya adalah yang biasa sebagai tempat pembentukan iman, tempat perlindungan bagi umat. Tapi di sesi ini adalah kita boleh belajar rumah ibadah itu bisa sebagai rujukan ketika terjadi bencana, yang mana bencana ini baik alam maupun non-alam yang tidak kita kehendaki bersama, menjadi tempat perlindungan tidak hanya bagi umat, tetapi bagi warga di sekitar rumah ibadah dan juga area yang terjangkau daripada rumah ibadah. Nah, kenapa rumah ibadah ini sampai
diadakan di Mojokerto karena memang ini adalah bulan penanggulangan bencana, yang mana program ini adalah digagas setiap tahun dan berpindah dari provinsi ke provinsi. Kebetulan tahun ini adalah Kota Mojokerto dipilih sebagai tempat pelaksanaan RITB. Ada 3 sesi pada saat pelaksanaan ini, yang dimana pelaksanaan yang pertama adalah peran daripada tokoh agama ya, dan juga rumah ibadah. Dan sesi kedua adalah tentang praktek baik tentang RITB, yaitu rumah ibadah tangga bencana. Dan di sesi yang ketiga adalah berbicara tentang regulasi ke depan tentang RITB ini, sehingga ada dasar hukum yang mencakup pelaksanaan daripada RITB ini. Ya, harapan kami mengikuti ini adalah kami menjadi tahu ternyata tidak hanya dengan tokoh agama yang berkumpul, ada 6 agama tadi ya, dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, termasuk adalah Konghucu, semua berkumpul mempunyai gagasan yang sama. Kita sebagai anak bangsa bergerak atas nama kemanusiaan. Kita tidak lagi dipisahkan tentang identitas kami sebagai agama parsial, satu A dan B dan C, tetapi kita disatukan secara humanity sebagai anak bangsa. Ke depan harapan kami, semua rumah-rumah ibadah kalau bisa menjadi bagian daripada posko tanggap bencana, sehingga setiap kita anak bangsa disatukan di dalam moderasi beragama, menjadi tempat toleransi, menjadi tempat menjembatkan kita sesama anak bangsa, sehingga tidak dipisahkan sekat-sekat agama A, B, dan C. Ini adalah ruang tersendiri bagi Indonesia untuk bersatu dalam wadah NKRI. Salam tangguh. Terima kasih Pak.